Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Allah SWT mengatakan wasyahadah, dialah yang mengetahui perkara yang nyata. Kalau yang gaib saja Allah SWT dia maha mengetahui, lalu bagaimana dengan perkara yang nyata, yang kelihatan, yang bisa dilihat oleh manusia? Dan apabila kita mengenal bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib, perkara yang nyata, perkara yang kelihatan oleh manusia maupun yang tidak kelihatan oleh manusia, maka ini menumbuhkan di dalam hati kita perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan bahwasanya gerak-gerik kita Allah SWT maha mengetahuinya, dan apa yang ada di dalam hati manusia Allah SWT maha mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah SWT dialah yang mengetahui kha'inatal a'yun, kedipan mata, pengkhianatan mata, yang dia berusaha untuk melihat perkara yang diharamkan oleh Allah SWT ketika manusia mereka tidak menyadari bahwasanya dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini namanya pengkhianatan mata. Maka Allah SWT mengetahui kha'inatul a'yun, mata yang berusaha untuk berkhianat. Dan Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia, keinginan-keinginan dan juga niat-niat yang jelek. Maka Allah SWT maha mengetahui termasuk keinginan baik seseorang. Oleh karena itu sekali lagi, alimul ghaibi wasyahadah, apabila kita benar-benar memahami isinya, menjadikan seseorang takut untuk berbuat maksiat dimanapun dia berada, ketika dia sendirian maupun bersama orang lain, ketika dia di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terbuka. Dan juga menjadikan seseorang bersemangat untuk beramal soleh meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Karena yang penting, yang terpenting bagi dia adalah Allah SWT mengetahui apa yang dia amalkan. Meskipun manusia mereka tidak mengetahui apa yang dia amalkan. Bersemangat untuk sholat malam di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Bersemangat untuk bersedekah meskipun tidak dilihat oleh manusia. Bersemangat untuk berzikir dalam keadaan sendirian meskipun tidak dilihat oleh manusia. Alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian Allah SWT mengatakan huwar rahmanur rahim, dialah Allah SWT yang maha penyayang, ar-Rahman, dan dialah ar-Rahim yang maha penyayang. Ini adalah dua nama Allah SWT yang mengandung sifat rahmah, dan dua-duanya kalau dalam bahasa kita bisa diartikan sama, yaitu maha penyayang. Apakah di sini ada pengulangan? Jawabannya tidak. Para ulama telah menjelaskan tentang perbedaan antara nama Allah Ar-Rahman dengan nama Allah Ar-Rahim. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman mengandung sifat Allah Ar-Rahmah, di mana rahmat di sini adalah mencakup segala sesuatu. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu, baik makhluk yang hidup maupun makhluk yang mati, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Maka semuanya diliputi oleh rahmat Allah SWT. Tidak ada di antara mereka yang tidak mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Semuanya mendapatkan. Termasuk di antaranya orang-orang kafir. Allah SWT memberikan kepada mereka kehidupan, memberikan kepada mereka rezeki, diberikan mereka kesehatan, diberikan anak, diberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka ini adalah bagian dari rahmatullah. Dan orang-orang yang beriman juga demikian. Adapun Ar-Rahim, maka ini adalah nama Allah yang artinya adalah maha penyayang, mengandung rahmat Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Di sana ada rahmat Allah SWT yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Seperti misalnya hidayah. Hidayah kepada tauhid, hidayah kepada sunnah, hidayah kepada jalan yang lurus. Maka ini adalah nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tidak Allah berikan kepada orang-orang yang kafir. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan ketika menyebutkan orang-orang yang beriman, wa kana bil mu'minina rahiman. Dan Allah SWT sangat sayang kepada orang-orang yang
beriman. Dan di sini Allah SWT menggunakan namanya Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahiman. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan demikian, bahwasanya Ar-Rahman mengandung sifat rahmah yang umum bagi seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim maka ini mengandung sifat Ar-Rahmah yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Kalau kita menyadari dan mengetahui bahwasanya Allah SWT dialah yang maha penyayang, maka hendaklah kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena dialah yang rahmatnya sempurna, yang maha, sehingga seorang muslim tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Bagaimanapun musibah yang menimpa dia, yakinlah bahwasanya Allah SWT disitulah ada kasih sayang Allah untuk kita. Disitulah ada rahmat Allah SWT untuk kita. Mungkin di dalam sebuah musibah, di sana Allah SWT mengingatkan kita supaya kita mau kembali kepada Allah SWT, kembali bertaubat kepada Allah SWT atas kelalaian kita selama ini. Atau mungkin Allah SWT ingin mengangkat derajat seseorang. Maka ini adalah bagian dari rahmatullah azza wa jalla. Apabila seseorang berdosa, bermaksiat dan ingin bertaubat kepada Allah SWT, ketika dia mengetahui bahwasanya Allah SWT dialah yang maha penyayang, maka dia tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT. Allah SWT mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai para hamba-hambaku yang telah melampaui batas, menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, rahmat Allah SWT itu luas. Jangan menganggap bahwasanya rahmat Allah itu sedikit atau sempit. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah SWT yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula ketika kita menyadari bahwasanya Allah SWT dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sifat rahmah ini adalah sifat kesempurnaan, maka kita berusaha untuk menyayangi orang lain. Allah SWT dialah yang maha penyayang, maka kita sebagai seorang hamba Allah berusaha untuk menyayangi sesama manusia. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang sayang kepada sesamanya, Allah SWT akan sayang kepada dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang sayang kepada orang lain, maka Allah SWT akan sayang kepada mereka. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang sayang kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada anak dan juga istrinya, kepada orang tuanya, kepada tetangga, kepada muridnya, dia memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada mereka. Bukan orang yang kasar kepada keluarga, bukan orang yang kasar kepada anak muridnya, kepada tetangganya, tapi dia memiliki sifat rahmah, lemah lembut, kasih sayang yang berasal dari hati yang paling dalam. Maka orang yang demikian akan disayangi oleh Allah SWT. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di permukaan bumi ini, maka akan menyayangi kalian zat yang ada di langit, yaitu Allah SWT. Siapa di antara kita yang tidak ingin disayangi oleh Allah, baik dengan rahmat yang umum untuk seluruh makhluk maupun rahmat yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman berupa hidayah, ketenangan hidup. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.